I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devianti dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga, merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang CSR dalam memenuhi persyaratan UTS mata kuliah Etika Hukum Bisnis. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang materi CSR. Singkatan CSR sendiri itu adalah Corporate Social Responsibility, di mana yang mempunyai arti adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Kita masuk dalam materi. Yang pertama itu pokok bahasan dari CSR itu sendiri. Ada beberapa pokok bahasan CSR, diantaranya itu pengertian CSR menurut World Bank dan Summerhorn. 2. Kaitan antara etika bisnis dan lingkungan hidup. 3. Motif melakukan CSR. 4. Perusahaan dan prinsip CSR. 5. Argumentasi yang mendukung CSR dan tidak mendukung CSR. 6. Manfaat CSR. 7. Indikator keberhasilan CSR. Dan yang terakhir adalah model penerapan CSR. Selanjutnya, pengertian CSR menurut World Bank. CSR adalah komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan tenaga kerja dan organisasi dengan masyarakat lokal dan dalam masyarakat yang lingkup luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang menguntungkan baik pada dunia usaha atau pembangunan. Yang kedua, pengertian CSR menurut Summerhorn pada tahun 1993. CSR adalah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Kaitan etika bisnis dan lingkungan hidup. Kaitan etika bisnis dengan lingkungan hidup itu karena bisnis dilakukan dalam lingkungan. Etika bisnis dapat dipengaruhi oleh lingkungan secara langsung maupun secara tidak langsung. Begitupun sebaliknya, lingkungan dapat dipengaruhi oleh bisnis secara langsung maupun secara tidak langsung. Motif melakukan CSR, di mana motif melakukan CSR diantaranya adalah perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat yang luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, perusahaan dan prinsip CSR. Perusahaan contohnya program air murni, program daur ulang, program pembangunan berkelanjutan, inisiatif energi bersih, dan yang terakhir kampanye perlindungan sosial. Selanjutnya, prinsip CSR. Prinsip CSR seperti people, planet, dan profit, di mana people adalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang banyak, sedangkan planet adalah lingkungan, profit adalah untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, argumen yang tidak mendukung CSR dan argumen yang mendukung CSR, di mana yang pertama argumen yang mendukung CSR diantaranya adalah kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah,
terbatasnya sumber daya alam, lingkungan sosial yang lebih baik, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna, keuntungan jangka panjang. Argumen yang tidak mendukung CSR. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, perhatian perusahaan menjadi terbagi-bagi dan tidak fokus. Biaya keterbatasan sosial, kekurangan tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial. Manfaat CSR. Di antara manfaat CSR yang banyak, saya hanya menuliskan 4 manfaat CSR. Di antaranya adalah meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Indikator keberhasilan CSR di antaranya yaitu dampak sosial positif, dampak lingkungan positif, transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Contoh program CSR internal. Yang pertama, sosial. Contoh dari sosial, kesehatan, kematian, serikat pekerja, dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi. Contoh dari ekonomi, koperasi, BMT, paguyuban purna tugas, JNT, Denin Cafe, dan sebagainya. Yang ketiga, budaya. Contoh dari budaya yaitu paduan sara, band, campur sari, dangdut. Yang keempat, olahraga. Contoh olahraga, fitness, senam pagi, jogging, tenis, aerobis, bela diri. Yang kelima, agama. Contoh dari agama yaitu haji, ziarah, masjid, musholla, ruang doa, dan kebaktian. Yang terakhir, pendidikan. Kejar paket D3, S1, S2, pelatihan kompetensi, karir, best employee. Selanjutnya, contoh program CSR eksternal. Yang pertama, sosial, yaitu bantuan sarana prasarana serta kegiatan di lingkungan, donor darah, pengobatan massal, bantuan insidentif korban bencana alam. Yang kedua, ekonomi, yakni pujasera, transportasi, pelatihan keterampilan, markes, garment village, dan BMT. Yang ketiga yaitu agama, yakni haji, fusilat, manasik, kajian agama, TPQ, kegiatan peribadatan, dan perayaan bersama. Yang terakhir, pendidikan, yakni beasiswa bagi anak warga sekitar untuk ST, SLTP, SLTA, buku tulis, juara kelas, murid teladan. Model penerapan CSR. Pengukuran kualitas SDM diantaranya meningkatkan jumlah frekuensi kegiatan pelatihan warga masyarakat, meningkatkan jumlah orang yang telah memiliki kemampuan untuk memperluas usaha, meningkatkan jumlah orang yang telah memiliki akses dan mengelola keuangan usaha, membuat akuntansi, dan memonitornya. Selanjutnya, meningkatkan jumlah orang yang telah menguasai teknik produksi yang relatif canggih, peningkatan jumlah orang yang telah diahli dalam pengelolaan organisasi. Adapun kesimpulan dari CSR, CSR merupakan suatu konsep voluntari atau kesukarelaan dari perusahaan untuk peduli terhadap stakeholder-nya atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya,
Ada dua pendapat yang memaparkan tentang pengertian CSR, di mana sama-sama mempunyai arti membantu, memberikan kontribusi organisasi secara luas. Tujuan yang mendasar dalam suatu bisnis adalah mencari keuntungan atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang lebih itu berarti kebetulan. Jika ada yang salah berasal dari saya pribadi. Saya sadar pemaparan saya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu mohon maaf atas kekurangan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Saya hanya korban. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum